Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di malam ke-28 Ramadan 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Kita berdoa kepada Allah, 27 hari Ramadan sudah kita lewati, semoga amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam ke-28 Ramadan, tausiah yang akan saya sampaikan berjudul aspek spiritual dalam ibadah zakat fitrah. Dalam Islam dijelaskan kewajiban zakat itu ada dua macam, yaitu zakatul mal dan zakatul fitrah. Kedua zakat ini menjadi dua istilah yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya dua zakat ini sangat berbeda tata cara dan kriteria sehingga kita wajib membayar zakat fitrah dan zakat mal. Pada kesempatan kali ini secara spesifik kita akan memahami aspek spiritual apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah membayar zakat fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aspek spiritual dari pelaksanaan ibadah zakat fitrah itu pertama adalah ketika seseorang sudah membayar zakat fitrah, berarti dia itu termasuk orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena memang zakat fitrah itu menjadi satu kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau di Al-Quran perintah zakat fitrah secara khusus itu nggak ketemu. Di Al-Quran hanya ditemukan bahwa kewajiban membayar zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah, kerjakan sholat dan bayar zakat. Nah, kewajiban membayar zakat fitrah itu sehingga zakat fitrah menjadi satu kewajiban, ketemunya bukan di Al-Quran tapi ketemunya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka begitu pentingnya zakat fitrah itu sehingga zakat fitrah menjadi satu kewajiban yang mesti kita kerjakan bagi orang-orang yang mampu. Pembayaran zakat fitrah memang seyogyanya waktu wajibnya itu kan ketika sudah malam takbiran ya, satu takbiran sampai kita selesai sholat id. Tapi memang sangat dianjurkan ketika juga sudah masuk satu Ramadan, maka itu sudah dibolehkan membayar zakat fitrah. Maka oleh karena itu ketika kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, ternyata amal ibadah zakat fitrah itu adalah kita termasuk beribadah kepada Allah melalui manusia. Jadi sangat luar biasa melalui zakat fitrah itu, karena memang manusia yang baik itu adalah ketika seseorang itu mampu menjaga hubungan baik kepada Allah yang disebut dengan hablum minan nas dan hablum minallah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia yang kita kenal dengan hablum minan nas. Dimulai satu Ramadan ibadah puasa itu orientasinya adalah hablum minallah.
Ketika kita iktikaf, orientasinya adalah hablum minallah. Ketika kita sholat tarawih, witir, dan amal-amal ibadah baca Quran, itu adalah orientasinya adalah hablum minallah. Tapi ketika kita bayar zakat, itu orientasinya adalah hablum minan nas, walaupun tujuannya tetap beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu, aspek spiritual yang pertama, bahwa orang yang membayar zakat fitrah itu adalah beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek spiritual orang yang membayar zakat fitrah itu adalah termasuk pelengkap amal ibadah puasa Ramadan kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard. La yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri." Artinya adalah pahala puasa Ramadan tergantung di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah kecuali dengan membayar zakat fitrah. Maka berdasarkan hadis ini, ketika orang yang berpuasa tidak bayar zakat, maka amal ibadah puasanya tidak diterima Allah, tidak sampai kepada Allah. Berdasarkan hadis tersebut, hanya di antara langit dan bumi. Supaya amal ibadah puasa kita itu bukan hanya sekedar nyampe di langit dan di bumi, tapi nyampe kepada tujuan kita ibadah adalah Allah, maka sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Maka kedudukan zakat fitrah sangat penting dalam rangka melengkapi, dalam rangka supaya amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Maka bagi kita yang belum membayar zakat fitrah, jangan ditunda-tunda, segeralah membayar zakat fitrah. Bagi yang sudah membayar zakat fitrah, alhamdulillah, insya Allah ibadah puasa kita, karena kita sudah membayar zakat fitrah, semoga diterima Allah, amin. Ini aspek spiritual yang kedua. Aspek spiritual yang ketiga dari ibadah zakat fitrah itu apa? Bahwa spirit dari ibadah zakat fitrah, misiknya, pesan yang terkandung dalam ibadah zakat fitrah itu, bahwa selesai pasca ataupun selesai Ramadan, selesai Lebaran, yang namanya berbagi kebahagiaan harus kita istiqomahkan. Yang namanya berbagi dengan item seperti infak, sedekah, dan wakaf, itu harus terus kita lakukan berkesinambungan. Jadikan zakat fitrah itu hanya sekedar ikon, hanya sekedar logo, hanya sekedar memotivasi bagi kita bahwa selesai kita Ramadan, yang namanya berbagi harus terus kita tingkatkan. Istilah saya, berbagi kebahagiaan. Jangan kalau susah dibagi sama orang. Udah kita susah, terima informasi cerita dari orang yang lebih susah, kan nggak bagus ini. Maka oleh karena itu, ketika kita punya rizki yang banyak, ketika kita punya rizki, harus kita berbagi kepada orang lainnya. Jadi sebenarnya pesan dari zakat fitrah itu nggak selesai di zakat itu saja, tidak. Tapi bagaimana selesai kita zakat, teruslah kita menebar kebaikan dengan istilahnya berbagi kebahagiaan, dengan membagi rizki yang kita miliki. Kalau hanya berbagi selesai di zakat fitrah, maka selesailah sudah. Padahal kalau kita lihat zakat fitrah berapa kan? Kalau kita bayarkan zakat fitrah per kepala itu, per muslim ataupun muslimah, kalau mau dihitungkan rupiahnya kan ya itu sekitar 50.000 rupiah kan per orang.
Tapi bukan hanya sekedar di zakat fitrah itu selesai, tidak. Tapi setelah kita bayar zakat, masih banyak amal ibadah seperti infak dan sedekah. Jadi jadikan semangat membayar zakat fitrah itu dalam rangka berbagi kebahagiaan, dalam rangka berbagi rezeki yang kita miliki kepada orang lainnya. Kalau hanya sekedar berbagi rezeki melalui zakat fitrah cuma setahun sekali. Tapi ketika kita berbagi rezeki bukan hanya sekedar melalui kewajiban zakat fitrah, infak dan sedekah itu setiap saat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa harus kita berbagi rezeki kepada orang lainnya. Karena begitu pentingnya kita berbagi rezeki itu sampai-sampai Nabi pernah mengancam dalam satu riwayat, tidak akan pernah kecium bau surga. Mencium bau surganya aja nggak kecium ketika kita dalam keadaan kekenyangan, sementara saudara kita dalam keadaan kelaparan. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang memotivasi bagi kita dalam rangka untuk berbagi rezeki yang kita miliki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema sentral kita pada malam ke-28 Ramadan ini, bahwa ketika seseorang membayar zakat fitrah, maka aspek spiritualnya bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, bahwa orang yang membayar zakat fitrah itu adalah termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aspek spiritualnya adalah dengan kita membayar zakat fitrah itu sebagai pelengkap amal ibadah puasa kita. Yang ketiga, dengan kita membayar zakat fitrah jangan berhenti hanya sekedar membayar zakat fitrah, tapi berbagilah rezeki yang kita miliki dengan infak, sedekah dan amal ibadah wakaf. Semoga melalui tausiah di malam hari ini bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwa minkum jami'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.